Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 dengan saya sendiri Tiara Salesya Fatihah Ilham, bisa dipanggil Tiara, dan teman saya nanti Wahyu Agustianingsih, bisa dipanggil Wahyu atau Ayu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan topik Pancasila sebagai ideologi di antara ideologi besar lainnya di dunia. Oke, tapi sebelumnya apa sih itu Pancasila sebagai ideologi nasional? Jadi, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana panca itu artinya 5, sedangkan sila itu berarti prinsip, dasar, atau asas. Jadi, Pancasila adalah rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi berasal dari bahasa Yunani, di mana iden yang berarti ide dan logos berarti ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau ide untuk meyakinkan terwujudnya cita-cita. Dari pengertian tadi dapat kita ketahui bahwa Pancasila adalah pilar ideologi bangsa Indonesia, di mana sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses tata pemerintahan sesuai dengan sistem yang dijalankan. Karena tujuan dari kehidupan berbangsa di Indonesia ini adalah terwujudnya kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana ditambah dengan keselarasan, keseimbangan, serta keserasian, juga ditambahi dengan toleransi antar warga masyarakat Indonesia. Jadi kita akan memasuki materi. Materi ini akan membahas dua pembahasan, di mana untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Wahyu Agustianingsih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang berisi gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan ideologi yang kedua, yaitu ideologi liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang berdasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang sama utamanya. Ideologi yang ketiga yaitu ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah sebuah paham menjadi bahan pembenaran mengenai dalam paham kapitalisme yang menentang akumulasi modal pada individu, di mana paham ini mempunyai prinsip bahwa semua diprioritaskan sebagai milik rakyat untuk memakmurkan rakyat agar merata. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Di dalam ideologi Pancasila, kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan tidak menjadi hajat hidup seseorang banyak, sedangkan di ideologi liberalisme, kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. Selain itu, pada ideologi Pancasila, aspek kepemerintahan bercampur dengan agama. Sedangkan di ideologi liberalisme, aspek kepemerintahan dan agama dilarang untuk dicampur adukan. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Di dalam ideologi Pancasila, hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai aturan. Sedangkan di ideologi komunisme terdapat penghapusan hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Selain itu, di ideologi Pancasila,
pemerintahan yang demokratis, sedangkan di ideologi komunisme, pemerintahan cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara Salaisya Fatihai. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kenapa Pancasila disebut sebagai ideologi yang terbuka? Karena Pancasila mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, baik ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, bahkan perkembangan aspirasi masyarakat. Karena Pancasila itu memiliki sifat dinamis, aktual, dan antisipasi. Selanjutnya, kenapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka? Karena Pancasila tidak bersifat kaku, tetap, dan abadi. Selain itu, ada beberapa faktor kenapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, karena perkembangan masyarakat yang cepat. Yang kedua, runtuhnya ideologi tertutup. Yang ketiga, karena pengalaman sejarah politik Indonesia yang pernah berhubungan dengan pengaruh komunisme. Yang terakhir, karena tekad masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai asas satu-satunya kehidupan untuk berbangsa dan bernegara. Jadi, oleh karena itu, sebagai pilar ideologi negara Indonesia, Pancasila harus bisa mengorientasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ke depan nantinya bahwa nilai bangsa dan budaya pada Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah hilang. Baiklah, sesuai dengan presentasi yang telah kami sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia merupakan gagasan yang sangat penting, yang sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, di mana Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat tertutup maupun kaku, melainkan Pancasila itu bersifat dinamis dan terbuka. Jadi dengan adanya Pancasila, negara kita dapat menyesuaikan dengan ciri khasnya, yaitu keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Oke, mungkin sampai di sini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.